Baik, perkenalkan, nama saya Alexander Jaka, kelas 3F, NIM 2008-30134, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Damiano Devester Tegar Soleman, NIM 200-830-0095, kelas 3E. Oke, baik. Pada video ini kami akan menjelaskan sebagai proses produksi. Di sini videonya dibuat sebagai ujian akhir semester Universitas Merdeka Malang, jurusan Sistem Informasi. Di sini kami mengambil jenis proses produksi itu, yaitu proses pembuatan bakso ikan, di mana jenis proses produksi ini tergolong dalam proses produksi manufaktur, yaitu menghasilkan barang jadi. Selanjutnya untuk deskripsi saya akan berikan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi dari proses pembuatan produksi bakso ikan. Proses pembuatan bakso malingping cukup berbeda dengan pembuatan bakso pada umumnya. Selain dari bahan dasarnya yang terbuat dari ikan tenggiri dan tongkol, bahan-bahan yang digunakan adalah ikan, tepung tapioka, air es, bawang putih, bawang merah, garam, dan merica. Sedangkan cara membuatnya membuat bakso malingping tidak digiling, melainkan dihaluskan dengan cara ditumbuk. Tidak hanya itu, takaran ikan dan tepung juga harus sama, lalu campurkan air dengan tepung secukupnya, sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, campur bumbu yang sudah disiapkan sebelumnya pada adonan bakso, lalu tambahkan merica 1 sendok makan, garam secukupnya, lalu aduk hingga rata. Selain itu, kita siapkan kompor kuali yang berisi air lalu dididihkan. Selanjutnya, rebuslah bakso yang sudah dibentuk dan masukkan ke kuali yang berisi air yang sudah dididihkan tadi. Jika sudah selesai, maka baksonya diangkat dan ditiriskan. Untuk prosesnya yaitu proses 1, pisahkan daging ikan dengan tulangnya dengan menggunakan pisau, lalu haluskan dengan cara ditumbuk, kemudian haluskan bumbu. Proses 2, siapkan tepung dan tambahkan air, lalu masukkan daging ikan yang sudah dihaluskan, kemudian campurkan dengan bumbu dan tambahkan sedikit penyedap rasa, lalu diaduk hingga rata. Proses 3, masukkan adonan ke dalam air mendidih sampai baksonya terapung di permukaan air, lalu diangkat. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram dari proses pembuatan bakso ikan. Yang pertama itu DFD level 0 atau data flow diagram level 1. Yang pertama di sini terdapat yaitu penerimaan bahan baku, yang kedua return bahan baku, yang ketiga penggunaan bahan baku, yang keempat penerimaan barang jadi, yang kelima pengiriman barang jadi. Pada penerimaan bahan baku terdapat supplier, sedangkan pada penggunaan bahan baku terdapat bagian produksi, dan penerimaan bahan baku juga ada kepala gudang, penggunaan bahan baku. Pada penerimaan barang jadi itu ada gudang barang jadi, dan pada pengiriman barang jadi ada konsumen. Oke, baik, saya akan menjelaskan kaitan antara tabel atau diagram ini. Yang pertama itu penerimaan bahan baku. Di sini saya mulai dari supplier. Di sini supplier mengimpor bahan baku sesuai pesanan dari toko atau yang memproduksi barang. Kemudian di sini penerimaan bahan baku ini akan memberikan rincian pesanan kepada supplier. Selanjutnya, penerimaan bahan baku ini juga memberikan rincian pemasukan bahan baku kepada kepala gudang. Setelah kepala gudang mencatat semua rincian atau pesanan bahan baku, akan kembali ke penerimaan bahan baku untuk memesan barang kepada supplier sesuai
yang dirinci tadi oleh kepala gudang. Selanjutnya kita ke return bahan baku, di mana di sini return bahan baku itu mengecek barang yang dipesan kepada supplier. Jika barang itu tidak sesuai yang diinginkan, maka barang tersebut akan dikembalikan supplier untuk mengimpor ulang barang yang diinginkan. Selanjutnya, return bahan baku itu memberikan pemasukan bahan baku kepada penggunaan bahan baku. Jika bahan baku tidak sesuai, maka return bahan baku akan mengembalikan barang tersebut kepada supplier lagi. Selanjutnya yaitu penggunaan bahan baku. Untuk penggunaan bahan bakunya di sini ada bagian produksi. Bagian produksi ini memberikan rincian barang. Jika barangnya sesuai, maka bahan baku tersebut akan diberikan kepada bagian produksi untuk memproduksi agar menghasilkan suatu barang. Selanjutnya, jika sudah atau barangnya sudah selesai atau bisa disebut barang jadi, akan diberikan kepada penerimaan barang jadi. Di mana di sini jika semua sudah diproduksi oleh bagian produksi, maka yang bertugas di penerimaan barang jadi ini akan menyimpan barang jadi di gudang. Oke, selanjutnya setelah barangnya sudah tersimpan di gudang, maka barangnya siap untuk diekspor atau dijual kepada penerima barang jadi atau konsumen. Selanjutnya, pengiriman barang jadi. Pengiriman barang sesuai pesanan atau konsumen. Di sini konsumen itu menerima atau mengirim pesanan sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Jika barang tidak sesuai yang diinginkan oleh konsumen, maka barang akan dikembalikan kepada yang mengirim. Dimana jika barang itu sudah tidak sesuai, maka yang mengirim itu akan mengembalikan barang yang tidak sesuai itu kepada bagian produksi untuk memproduksi ulang bahan tersebut agar barang yang dipesan itu sesuai dengan keinginan konsumen. Baik, itu saja dari DFD level 1-nya. Selanjutnya kita menjelaskan RD level 1. Oke, di sini ada beberapa, yaitu konsumen, gudang bahan jadi, bagian produksi, gudang bahan baku, supplier, MPIC. Di sini gudang bahan baku terdapat nama bahan, jumlah bahan, kode bahan. Supplier yaitu kode supplier, nama supplier. MPIC itu nama PIC, alamat PIC, ID PIC. Di sini pada konsumen terdapat nama konsumen, jumlah pembayaran, jumlah transaksi. Gudang bahan jadi, jenis bahan jadi, jumlah bahan jadi, dan bagian produksi. Oke, yang pertama saya mulai dari gudang bahan baku, di mana gudang bahan baku ini terdapat nama bahan. Di nama bahan ini itu gudang bahan baku ini mencatat semua nama bahan yang dibutuhkan pada proses pembuatan bakso ikan. Dan untuk jumlah bahannya ini di sini ditulis jumlah bahan yang dibutuhkan agar sesuai target proses produksi. Untuk kode bahannya yaitu contohnya itu nomor atau apa ya. Di sini gudang bahan baku menyuplai barang kepada bagian produksi. Dan produksi ini mereka memproduksi barang. Selanjutnya jika sudah diproduksi, mereka akan memberikan kepada gudang bahan jadi. Di sini gudang bahan jadi itu menulis jenis bahan yang diproduksi dan jumlah bahan jadi. Jika bahannya sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, maka di sini akan melakukan transaksi dengan konsumen. Di sini pada proses transaksi ini konsumennya itu nama konsumen, jumlah pembayaran atau jumlah transaksi. Di sini administrasi itu untuk mengatur bagian keuangan, dan PIC
PIC ini yaitu yang bertanggung jawab pada bagian masing-masing. Di sini nama PIC, alamat PIC, ID PIC. Di sini itu nama PIC misalnya yang bertugas sebagai keuangan atau yang bertugas di bagian produksi, alamat atau asal. Selanjutnya administrasi ini yaitu membayar kepada supplier, membayar bahan baku kepada supplier yang menyuplai gudang bahan baku. Di konsumen ini, nama konsumen itu disediakan jumlah pembayaran dan jumlah transaksi, yaitu merupakan tugas dari yang bagian administrasi yang bertanggung jawab di bagian administrasi. Oke, selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan diagram konteks. Baik, pada diagram konteks terdapat satu sub yang inti, yaitu sistem inventory bakso Ibu Sukmana, yang dimana terdapat supplier, produksi, dan bahan baku serta administrasi. Sistem pada supplier, sistem inventory memberikan data order bahan kepada supplier, dan dari sini supplier memberikan data barang order kepada sistem inventory. Lalu sistem inventory memberikan data order bahan kepada sistem produksi. Kemudian sistem pada bagian produksi memberikan barang yang dibutuhkan kepada sistem inventory. Kemudian sistem inventory memberikan bahan-bahan untuk diproduksi. Kemudian bagian produksi memberikan data penjualan dan pembayaran kepada sistem inventory. Lalu selanjutnya sistem inventory memberikan atau menyampaikan jumlah barang yang masuk kepada bagian produksi. Kemudian bagian produksi akan memberitahukan jumlah barang yang keluar kepada sistem inventory. Lalu sistem inventory memberikan data bahan yang diperlukan kepada bagian bahan baku, dan dari situ bagian bahan baku akan memberikan stok bahan baku kepada sistem inventory. Lalu yang terakhir, sistem inventory memberikan atau menyampaikan akumulasi dana yang dibutuhkan kepada pihak administrasi. Maka dari situ pihak administrasi memberikan data order kepada sistem inventory. Oke, baik. Selanjutnya yaitu menjelaskan solusi untuk kelemahan, yaitu dari DFD level 1, di mana di sini saya melihat bahwa di sini itu untuk perinciannya itu terlalu detail kepada return bahan baku, di mana yaitu contohnya yang kurang itu air jika sudah disuplai oleh PDAM itu tidak bisa dikembalikan, entah airnya kotor atau bagaimana, itu sudah menjadi urusan dari toko atau perusahaan yang produksi barang, karena air itu tidak bisa dikembalikan atau dikembalikan. Contohnya seperti bahan lain itu, ikan atau apa, jika busuk bisa dikembalikan, sedangkan air tidak bisa dikembalikan. Oke, baik, terima kasih. Itu saja kelemahan yang ditemukan pada DFD level 1, sedangkan untuk ERD nya belum ada. Oke, baik, sekian dan terima kasih.